Hai teman-teman, selamat datang di vlog aku. Hari ini aku mau memasak sayur sop sama perkedel kentang. Dan ini bahan-bahannya untuk membuat sayur sop. Itu aku udah pakai bawang goreng ya. Bawang goreng itu bawang merah, bawang putih aku goreng ya secukupnya. Ada lada, penyedap rasa. Dan itu aku beli sop-sopannya cuma harganya 5.000 loh. Udah lengkap pula. Ada kolnya, ada kubis, ada buncisnya, ada bawang pre, ada daun seledri juga. Itu aku potong-potong dulu ya kolnya ya teman-teman. Oh iya, bunga kolnya itu direndam dulu di air garam ya teman-teman. Biasanya sih banyak ada ulatnya. Itu udah aku rendam sama air garam ya, udah aku cuci semua yaitu ya sayur-sayurnya, tinggal aku potong-potong dan potongnya sesuai selera ya teman-teman. Itu aku wortelnya yang satunya aku potong menjadi dua, ada yang aku bentuk seperti bunga teman-teman biar lebih menarik gitu. Itu aku potong segitu ya teman-teman. Kalau yang besar sih potong jadi dua, dibelah jadi dua ya teman-teman biar matangnya nanti merata gitu. Sebenarnya ya teman-teman aku potong terlebih dahulu. Oh iya, itu aku airnya pakai 1 liter, kalau kurang airnya atau kuahnya bisa ditambahin lagi ya teman-teman. Kalau kalian suka memotongnya seperti apa? Kalau aku sukanya motongnya buncisnya seperti itu, wortelnya seperti itu. Kalau bawang pre sih aku suka agak besar-besar biar kelihatan gitu teman-teman. Apalagi daun seledrinya bisa aja disobek-sobek aja biar ada teksturnya daun seledri gitu teman-teman. Oh iya, aku sopnya pakai ayam ya teman-teman. Itu ada ceker, ada daging ya, semualah campur. Dan itu semua bahan-bahannya teman-teman. Mari memasak. Pertama-tama kita memasak ayamnya terlebih dahulu ya teman-teman. Maksudnya sih ditumis terlebih dahulu biar ayamnya agak mateng gitu, nggak mentah banget, biar mateng kena minyak. Minyaknya itu aku pakai sedikit sekali ya teman-teman. Soalnya itu ayamnya kan udah ada kulitnya, jadi mengandung minyak juga. Jadi jangan banyak-banyak juga ya untuk menumis ayamnya ya. Itu ayamnya aku masukkan satu persatu biar airnya tidak masuk ke dalam ya teman-teman, biar ayamnya aja jadi nggak terlalu meletup begitu kena minyak ya. Itu ditumisnya sampai sampai itu nggak ada darahnya sedikit gitu ya teman-teman, biar matang gitu, nggak warnanya nggak pink muda gitu, biar warnanya putih semua ya. Kita tumis jangan takut lengket ya, soalnya kan ayamnya mengandung minyak juga. Itu padahal aku nggak pakai panci yang anti lengket, tapi nggak lengket kok. Kalau cara kalian masak sop pakai ayam gimana teman-teman? Komen ya caranya gimana biar kita sharing ilmu. Pasti aku bales kok di kolom komentar. Itu ya teman-teman, udah warnanya udah agak putih gitu ya teman-teman. Terus nanti kita masukkan airnya. Air yang 1 liter, kalau kurang sih ditambah juga nggak apa-apa kalau pengen kuahnya yang banyak ya teman-teman. Itu sampai itu ternyata masih banyak minyaknya juga ya teman-teman. Soalnya tuh aku minyaknya ternyata kebanyakan, jadi aku kurangin terlebih dahulu baru aku masukin airnya. Itu udah aku masukin airnya ya teman-teman, lalu kita masukkan buncis wortel yang masaknya masih menunggu matangnya, menunggu lama gitu ya teman-teman. Kalau kubisnya kan sebentar, apalagi bunga kol kan juga nggak lama seperti wortel sama buncis ya teman-teman. Kita tutup terlebih dahulu ya, tunggu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, kita masukkan bawang merah, bawang putih yang udah aku goreng sama bunga kolnya ya teman-teman. Itu pancinya emang segitu ya, mini, padahal itu udah besar sih menurutku. Jadi masa aku itu banyak ya, itu untuk 4 orang makan untuk siang sama malam. Itu kubisnya aku masukin ya teman-teman. Lalu dimasukin bawang pre sama seledrinya, terus penyedap rasanya, gula, garam sama ladanya juga dimasukin ya teman-teman. Kita aduk-aduk nanti kalau rasanya kurang sih dicicipin lagi ya teman-teman, bisa ditambah lagi. Soalnya sih aku pakai garamnya ternyata 3 sendok makan. Aku kan ambilnya baru 1 sendok. Itu aku tambahin 2 sendok lagi, rasanya baru pas gitu. Kalau kalian pakai penyedap rasanya lainnya juga nggak apa, yang itu yang warna kuning, ataupun kaldu jamur juga bisa kalau kalian suka pakai kaldu jamur. Kalau menurutku sih kurang, nggak terbiasa sih aku pakai kaldu jamur, biasanya sih pakai penyedap rasanya micin.
Kalau sekiranya udah mateng ataupun rasanya kurang bisa ditambahin ya teman-teman. Itu sih menurutku udah mateng, sayur-sayurnya, wortel, kembang kol, kubis sama buncisnya sih udah mateng. Oh ya, jangan lupa dicicipin juga ya rasanya teman-teman. Tara, udah matang ya teman-teman. Mari mencoba teman-teman. Sopnya matang, sekarang kita mau bikin perkedel kentang, dan ini semua bahan-bahannya. Aku pakai kentangnya setengah kilo. Itu udah aku kupas ya teman-teman. Sama ada bumbu-bumbunya, aku pakai lada secukupnya, bawang merahnya aku pakai 9 buah, bawang putihnya 3 siung, seledrinya juga secukupnya, banyak juga nggak apa-apa sih. Garam secukupnya, penyedap rasanya juga secukupnya. Pertama-tama kita potong kentangnya dadu ya teman-teman, ataupun kecil-kecil gitu ya teman-teman. Soalnya itu nanti kentangnya aku goreng. Semuanya aku potong dadu ya teman-teman. Kalau kentangnya masih ada yang kotor juga dibersihin ya teman-teman, soalnya itu aku ngupasnya pakai peeler. Soalnya kalau pakai pisau langsung aku suka kebanyakan mengupasnya. Tara, itu udah aku potong ya teman-teman. Sekarang aku bersihkan dulu biar nggak ada airnya, lalu kita memotong bawang putihnya. Bawang putihnya itu aku potong menjadi 2 terlebih dahulu, soalnya bawang putihnya besar-besar teman-teman, jadi biar agak kecil gitu. Itu nanti bawang putih sama bawang merahnya digoreng ya teman-teman. Aku suka bumbu kentang, perkedel kentang itu seperti itu, digoreng langsung gitu, jadi simple gitu, tinggal dicampur nanti sama kentangnya yang udah aku tumbuk. Nanti ditumbuk aja ya teman-teman, simple aja, nggak usah diulek. Ada teksturnya sedikit gitu nggak apa-apa sih. Kalau kalian pengen diulek sih juga nggak apa-apa, itu juga lebih bagus. Itu aku potongnya tipis-tipis ya teman-teman, biar nanti menggorengnya matangnya merata. Punya udah kita potong, Tara, kita mari menggoreng. Minyaknya aku pakai secukupnya ya teman-teman. Kalau sudah panas baru kita masukkan kentang yang udah kita potong tadi. Itu aku gorengnya jadi 2 bagian, biar nggak banyak juga, biar cepet matangnya juga. Digoreng sampai kentangnya matang ya teman-teman. Kentangnya kalau menggoreng ditinggal juga nggak apa sih, soalnya matangnya juga lama. Itu aku bolak-balik terus sampai kentangnya nanti agak browning atau kecoklatan gitu. Kita angkat biar tumbuknya itu biar matang, jadi kentangnya udah matang duluan ya, nggak mentah banget gitu. Jadi mudah nanti untuk menumbuknya. Oh iya, kalian kalau membuat perkedel kentang seperti apa? Kadang sih ada orang yang kentangnya itu dikukus, nggak digoreng. Tapi menurutku tekstur untuk dikukus itu beda sama digoreng ya. Kalau dikukus itu mengandung air, jadi kalau digoreng nanti agak gimana ya? Menyenyek atau ada airnya gitu, nggak bisa keset gitu kan. Kalau digoreng, kentang digoreng kan jadi keset, nggak ada airnya ya teman-teman. Itu aku goreng yang kedua ya teman-teman, tunggu sampai menguning lagi. Habis itu terakhir aku mau menggoreng bawang merah, bawang putih yang udah aku potong terlebih dahulu tadi ya teman-teman. Setelah kentangnya udah menguning, kita angkat ya teman-teman. Dan selanjutnya itu aku menggoreng bawang merahnya dan bawang putihnya. Terlebih dahulu sih aku menggoreng bawang putihnya ya teman-teman. Kalau sudah ada agak kekuningan itu diangkat ya, nanti biar matangnya sendiri. Kalau udah di situnya kuning nanti jadinya menghitam gitu ya teman-teman. Soalnya kan masih ada proses panasnya, itu sampai dingin kan masih ada. Jadi nggak usah sampai menguning banget, udah diangkat ya teman-teman. Itu kentang yang udah kita goreng tadi ya teman-teman. Sekarang aku mau memotong daun bawang prei-nya ya teman-teman, agak kecil-kecil ya teman-teman, soalnya kan biar menyampur sama kentangnya nanti. Itu aku potong kecil-kecil. Kalau bisa sih dicincang juga nggak apa-apa, tapi jangan sih, biar ada teksturnya gitu. Agak besar-besar juga nggak apa-apa, atau sesuai selera teman-teman aja memotongnya ya teman-teman. Setelah selesai memotong daun bawang prei-nya, kita menumbuk kentangnya ya teman-teman, sedikit demi sedikit, biar nggak terlalu capek juga, tapi biar juga halusnya biar cepet gitu teman-teman.
Itu aku tumbuk terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah ditumbuk nanti kita campurkan aja semua bumbu-bumbunya yang tadi, bawang goreng yang udah digoreng, penyedap rasa, garam sama lada bubuk. Setelah selesai aku campurkan semuanya ya teman-teman, diaduk sampai merata. Oh iya, dicicipin juga nggak apa-apa sih, biar tahu rasanya kurang apa gitu kan, udah mateng juga kentangnya. Habis itu aku bulat-bulatnya sih sesuai selera ya teman-teman. Aku sukanya sih yang sedengan aja sekali makan, biar satu lauk gitu. Itu aku kentang 500 gram, aku bisa jadi 17 buah. Besar-besar sih juga 17 buahnya. Seperti itu ya teman-teman, aku bulet-buletin semuanya satu persatu. Aku tahu resep perkedel kentang ini dari dulu aku ikut PSG waktu sekolah di SMK. Oh iya, aku SMK di Tata Boga. Jadi sedikit demi sedikit bisa masak sih. Jadi aku tahu itu resepnya dari situ, dari pas aku waktu PSG. Aku juga aneh sih, kok kayak gini ya buat kentangnya, tapi ternyata enak juga, aku praktekin di rumah. Jadi aku suka pakai itu resepnya, perkedel kentangnya seperti itu. Jadi nggak lihat di Google lagi. Setelah tahu resep perkedel kentang seperti itu, tara, itu udah aku semua bentuk bulat-bulat ya. Sekarang mari menggoreng teman-teman. Lihat ya teman-teman sampai selesai. Menggorengnya dengan minyak secukupnya aja ya teman-teman. Oh iya, itu menggorengnya pakai telur ya. Aku pakai 1 butir telur, dikocok aja, nggak usah ditambahin apa-apa, nggak usah tambahin garam. Itu masukkan satu persatu ya teman-teman. Itu aku menggorengnya sedikit-sedikit, soalnya kan biasanya sih itunya kentang bisa kepiar gitu kalau nggak kena semuanya minyak gitu. Jadi menggorengnya sedikit demi sedikit aja ya teman-teman. Menggorengnya sampai kuning kecoklatan, jangan sampai menghitam ya. Itu namanya gosong. Hehe. Setelah mateng kita angkat, masukkan lagi ya teman-teman. Ternyata aku menggorengnya jadi 3 bagian, soalnya aku pakai minyaknya sedikit. Itu kan minyaknya kan kalau habis menggoreng itu kan kayak ada busanya gitu loh, nggak bisa digoreng lagi, ada butir-butirannya kan, soalnya ada telurnya gitu teman-teman. Jadi pakai minyaknya, aku pakai minyak sedikit aja biar habis itu bisa dibuang. Sekarang kan minyak mahal, jadi dihemat-hemat ya teman-teman. Kalian juga merasakan nggak minyaknya mahal, langka, apalagi kita cari diskonan di supermarket? Aku sih iya. Sayur sop ayamnya sudah jadi sama perkedel kentangnya. Terima kasih teman-teman udah menonton vlog aku hari ini. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share YouTube channel aku ya teman-teman. Bye bye, sampai jumpa kembali. Tunggu vlog aku selanjutnya.